Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 40 dan seterusnya Allah berfirman, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mungkin hampir setiap tahun atau setiap saat kita selalu mendengar kemelut di Timur Tengah yang itu disebabkan oleh orang-orang Yahudi yang selalu membuat keonaran di permukaan bumi. Di dalam Al-Quran kalau kita tadabburi mulai dari awal sampai akhir, maka kita akan menemukan kisah pergolakan yang paling banyak yang diceritakan oleh Allah adalah perjalanan hidup atau pergolakan yang dialami oleh Nabi Musa dengan Bani Israel. Hampir setiap surat yang panjang selalu menyebutkan nama Nabi Musa. Dan ini adalah ayat pertama sekali yang menyebutkan tentang Bani Israel di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka dengan sebutan Bani Israel. Karena banyak panggilan yang terdapat di dalam Al-Quran kepada orang yang sama atau kaum yang sama tetapi dengan julukan yang berbeda. Ada panggilannya itu Yahudi, kemudian ada juga Bani Israel seperti sekarang, kemudian ada ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Dan panggilan terhadap Bani Israel ini sebenarnya adalah panggilan kemuliaan, penghormatan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil mereka itu dengan panggilan kesayangan sebenarnya. Kalau seperti kita sekarang umpamanya, wahai anak ustadz. Nah ini umpamanya kalau kita lihat ada dia itu seorang anak yang dia itu adalah anak seorang ustadz tetapi dia bangkang. Kemudian dipanggil oleh orang bukan nama dia, wahai anak ustadz, supaya dia sadar bapakmu ustadz loh, kenapa perangaimu seperti itu, ya? Atau wahai anak orang, atau wahai anak hakim umpamanya, bapakmu adalah seorang penegak hukum tetapi kenapa perangaimu seperti itu, melanggar hukum. Nah sekarang dipanggil wahai Bani Israel. Israel itu adalah nama dari Nabi Yakub, anak Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim, ayah dari Nabi Yusuf. Dia adalah seorang rasul yang mulia, yang terhormat, yang taat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu anak keturunannya dipanggil oleh Allah, wahai anak seorang rasul yang taat kepada Allah, kenapa perangaimu seperti itu? Sekarang uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah oleh kalian nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada mereka tentang nikmat yang banyak sekali diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, di mana di dalam ayat berikutnya nanti dikatakan oleh Allah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Sesungguhnya aku memberikan kelebihan kepada kalian daripada sekalian alam. Apa kelebihan dan nikmat yang diberikan kepada Bani Israel? Di antaranya yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, yaitu diutus kepada mereka rasul yang sangat banyak sekali, sampai jumlahnya lebih daripada 100.000 orang, sehingga mereka tidak dibiarkan oleh Allah sesat, terus diingatkan. Bahkan dalam satu zaman saja ada beberapa orang rasul yang diutus kepada mereka, seperti Nabi Musa dengan Nabi Harun serentak, kemudian Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman anaknya, kemudian seterusnya nanti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian ada lagi keluarga Imran, orang-orang taat, orang-orang soleh yang mengingatkan mereka untuk taat kepada Allah.
Ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian dulu nenek moyang mereka dibebaskan dari kejaran Firaun sehingga selamat ke padang Tih atau ke negeri Palestina. Kemudian mereka diberi oleh Allah karunia yang luar biasa, yaitu makanan dari langit yang bernama manna dan salwa. Mereka tidak perlu lagi bercocok tanam, tidak perlu masak, bahkan tinggal makan dengan enaknya. Makanan yang lezat, kemudian bergizi, mencukupi kebutuhan hidup mereka, diturunkan dari langit dengan cuma-cuma. Mana ada bangsa yang diberikan oleh Allah seperti itu? Kalau bahasa kita, bakureh baru kau makan. Ini tidak. Tinggal duduk tenang, turun dari langit makanan. Dan itu bukan 1 hari, 2 hari, 40 tahun. Maka Allah ingatkan kepada mereka, banyak sekali nikmat-nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Oleh karena itu, tepatilah janji kalian kepadaku. Apa janji mereka kepada Allah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam kitab Taurat, dan di antara isinya itu adalah berita tentang akan diutusnya Rasul akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad, dan disampaikan di dalam kitab Taurat itu ciri-cirinya dengan sangat rinci sekali. Sehingga saking rinci dan jelasnya ciri-ciri Nabi Muhammad yang disampaikan di Taurat itu, kata Allah bagaimana? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah itu sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Bahkan lebih kenal lagi mereka dengan Rasulullah daripada anaknya. Ketika ditanyakan kepada orang-orang Bani Israel itu di zaman Rasulullah, apakah kalian kenal dengan Rasul akhir zaman itu? Mereka mengakui, kami kenal, bahkan kami lebih kenal lagi daripada kepada anak kami sendiri. Kok demikian? Karena yang menceritakan tentang dia itu adalah Allah di dalam kitab suci, wahyu yang pasti kebenarannya. Sementara kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri-istri kami di balik belakang kami. Boleh jadi istri kami mengakui ini adalah anak kami, ternyata mereka berselingkuh di balik belakang kami. Tetapi kalau Muhammad ini, Allah Subhanahu wa taala yang menjamin tentang kebersihan, kesucian, keterhormatannya, serta tentang dirinya secara keseluruhan. Allah memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Rasul akhir zaman itu, dan mereka berjanji akan beriman apabila Rasul itu datang. Ternyata apa? Ketika diketahui bahwa Rasul akhir zaman bukanlah dari keturunan Israel, tetapi dari keturunan Ismail, garis keturunan cabang yang pertama dari keturunan Nabi Ibrahim, mereka ingkari. Mereka ingkar kenapa? Apakah mereka tidak tahu bahwa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah suatu kebenaran? Sangat tahu sekali. Sebagaimana Allah mengatakan, min ba'di ma ja'atuhumul bayinat, setelah datang kepada mereka penjelasan yang sangat terang. Setelah mereka mengetahui al-haq, kebenaran itu, tetapi mereka justru mengingkarinya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ayat ini ditujukan bukan kepada Bani Israel saja, tetapi kepada kita semuanya umat manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebahagian dari sifat manusia ini, bahkan banyak di antara mereka ketika sudah jelas kebenaran itu, justru pada saat itu mereka bangkang. Ketika mereka mencari-cari kebenaran, ketika mereka tidak tahu kebenaran, mereka berusaha untuk mencari-carinya. Tetapi ketika sudah tahu betul kebenaran itu, mereka durhakai, mereka bangkang kepadanya, bahkan mereka kafir sama sekali, tidak mau mengikuti. Kemudian, ufi bi ahdikum. Kata Allah, kalau kalian mematuhi, menepati janji kalian itu, maka aku akan tepati pula janjiku kepada kalian, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka apabila mereka beriman kepada Rasul akhir zaman itu, akan diberikan kepada mereka karunia hidup di dunia ini berbentuk kejayaan, kekuasaan, dan kesenangan hidup berbentuk harta dunia, dan nanti di akhirat diberikan kepada mereka surga yang abadi. Wa iyaya farhabun, maka hanya kepadaku lah
sepantasnya kalian merasa takut. Tidak perlu takut kepada yang lain, apalagi mencemaskan kehidupan dunia. Tetapi ini yang mereka lakukan justru adalah pembangkangan kepada Rasul, dan mereka tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu, kenal seperti kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dalam kitab sucinya itu apa yang diajarkan di sana mirip dengan apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Bahkan yang aslinya persis sama. Cuma mereka mengingkarinya, tidak mau patuh dengan apa yang disampaikan oleh Taurat itu. Bahkan justru mereka yuharrifunal kalima amma mawadhihi. Mereka putar balikan, mereka selewengkan, mereka ganti-ganti apa yang ada di dalam Taurat itu, sehingga yang seharusnya halal dikatakan haram, atau yang dikatakan haram dikatakan halal. Ini perangainya orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana Allah mengatakan seolah-olah kepada kita, wahai umatnya Nabi Muhammad, ini yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan hati-hati kalian. Kenapa? Karena sifat-sifat seperti itu juga ada pada diri kalian. Dan kita tidak mengatakan bahwa orang Yahudi yang sekarang itu adalah umatnya Nabi Musa. Seluruh umat yang datang setelah diutusnya Rasulullah SAW adalah umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan umatnya Nabi Musa. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah, jangan ikuti gaya-gaya nenek moyangmu dahulu. Patuhilah Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah terhadap apa yang telah aku turunkan kepadamu, yang membenarkan terhadap apa yang ada di hadapanmu, yang bersamamu. Maksudnya kitab Al-Quran yang membenarkan tentang Nabi Musa, Taurat dan ajaran-ajarannya itu. Wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir terhadap yang diwahyukan itu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada minggu depan, dan untuk sekarang kita cukupkan sampai di sana terlebih dahulu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.